Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita ulang dari awal, katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan mau memuji, mau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau baik, Tuhan, kasih-Mu bagi setiap kami. Kami naikkan syukur kami bagimu, sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, kami mau puji Engkau, kami mau sembahmu. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu.
Teman-teman yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh yuk. Kami angkat suara kami puji, kami sembah hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk teman-teman, kita bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh yuk. Minarabata para sukura patakara bashikiara labata papa pasata tata minaraboto para basekiara bata para sakara bata papa murabapa para singi barabata kara basumburu takara basandara la yara bala yara bala yara kura takara bashikina rabata para sandara la minaraba para sekiara bapa para takiara bata papa Kurata kara shikina rabata karaba shikara bata karaba sakara mana bara minarabata karaba sukara bata karaba shikara la baba minarabata karaba shikena maya rabata purabata karaba baba ura bala yara bala yara la bala shikina da minarabata karaba shikina rabala bala kiara la shikina marabata paba sandara bala ura takaraba sandara bulu bala shikara la bala Mina bara sikera batakara basikena mama baba mirwa bara basikera la batakara sikera la batakara sikera la bala baba ura Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau selalu memelihara kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, kalau kita boleh ada di ujung bulan ini teman-teman, semua karena anugerah Tuhan. Musik tetap berjalan dengan halus. Kita renungin teman-teman, betapa kebaikan Tuhan banyak dalam kehidupan kita. Seringkali kita masih nggak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita lebih banyak ngeluhnya daripada bersyukur. Teman-teman, hari ini kita diingatkan lagi untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita bersyukur teman-teman. Tuhan udah begitu baik bagi kita teman. Betapa ajaib mulianya kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah boleh melewati Tuhan tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kini Bapak, kami akan siap memulai bulan kami yang baru nantinya Bapak. Inilah kuliah terakhir kami di bulan Juli Tuhan, tanggal 26. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan melewati di bulan yang baru Agustus nanti Bapak. Kami mau sambut setiap berkat-berkat-Mu. Kasih-kasih-Mu yang baru Bapak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau ajarkan setiap kami apa arti penting komunitas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Bapak, adanya komunitas ini Bapak saling menguatkan bagi setiap kami, mengingatkan akan firman-Mu pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Oke, kita akan memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan kasih jempolnya dulu dong, stikernya. Asik. Mantap. Oke, aku off kamera aja ya. Aku deg-degan soalnya. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita angkat lagu Tiba Sate ya. Tiba saat yang kami bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian, kemuliaan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita ulang dari awal ya.
kehormatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, pujian, kekuatan, hormat, Haleluya. bagi Tuhan. Haleluya. Masih semangat dong nih nyanyi satu lagu lagi. Saat doang. Kita kan anak muda. Oke. Kita angkat lagu hari ini apa? Hari ini kurasa bahagia ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan nggak bisa ya? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kiri kanannya, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang lagi ya dari waktu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan online. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat pisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat pisahkan kita. Katakan lagi, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Walaupun online seru juga ya. Iya, betul loh. Kau usah. Kau. Nah, ini lagunya benar-benar relatif banget ya, Chris, bahwa diajarkan bahwa kita kita
rasa bahagia hari ini. Karena apa? Kita berkumpul sama saudara kita semua dan segenap suku dan bangsa ya. Betul nggak? Asik. Iya, kita berkumpul bersama saudara-saudara seiman di seluruh bangsa. Ah, Amin, betul kata banget. bule amin. 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 Nah, kita mau ngapain dulu nih, Chris, habis ini? Ngapain ya? Mungkin kita adain games dulu kali ya. Boleh. Owen, ada games nggak? Gini. Coba aku ada games gini ya. Apa namanya? Lengkapin kalimat teman-teman. Jadi aku akan kirimin kalimat yang kalian mesti lengkapin ya. Nih ya, bentar. Aku Kirimin di mana nih? Di chat. Di chat. Kirimin di chat atau JNE. Boleh JNE, Bu. Tapi lama ya nyampenya. Iya, betul banget ya kalau pakai jari. Kayaknya kelamaan ya, Chris ya. Kalau pakai JNE tahun depan nih, Bu, nyampainya bagaimana? Cepet. Nungguin Owen, aku punya teka-teki nih, Wen. Apa itu, Lau? Ya, ini pertanyaannya. Ikan apa yang matanya banyak? Ikan teri sekilo. Ikan Jago, bule ya, jago. apa, Bu? Ikan apa? Ikan apa, Bu? Teri sekilo. Bener, bule ya. Betul lah jawabannya. Hitung deh tuh matanya ada berapa tuh? Ikan teri sekilo. Bener, bule ya. Ya, jago. Ya, nih udah tahu teka-teki. Mak gaul gitu loh. Wede. Ada lagi nggak yang punya tebakan? Oke, ini tebak-tebakan dari aku teman-temannya. Ini sih lebih tebak-tebakan ke ayat Mana? amalan kali ya. Nah, Mana? nih aku kirim di chat ya. Dalam persaudaraan atau dalam persahabatan pasti kita mempunyai yang namanya K bla 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 belakangnya H. Kasih. Ya, Pinter tuh. jangan Ini dijawab tuh. dulu, bentar. Aku kirim jawabannya ya. Ah gampang, Owen. Oke, tuh K bla 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 H apa? Kasih. Jawabnya di chat teman-teman, jawabnya di sini. Jawab di chat. Ya, udah bocor dulu Wan bagaimana? Suruh ketik langsung aja. Tadi ini cuma sebagai contoh ya. Oke, ini dalam ayat ini apa bunyinya teman-temannya? Oke, betul misalnya nih. Apa bunyi ayat dari ini? Mana sih? Ngomong aja kali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ada udah bener kan? Bu, kurang lengkap. Coba dilengkapin. Capek kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka udah langsung ada 3 Yohanes 3:16. Sehingga ia telah Ya. Nggak bisa. Terusin kan kalau mama percaya kepadanya Tunggu tidak. dari awal. Loren dari awal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. melainkan hidup memperoleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Asik. Tuh. Dapat gratis makan di rumah masing-masing. Yeay, setuju. Oke. Aku juga punya tebakan nih. Cari ayat yang itu bertemakan tentang persahabatan. Ada di Amsal. Tapi kecuali orang. Tadi siapa? Wilson. Wilson, sorry nggak denger, sorry. Suaranya Wilson. 17. Apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadikan seorang saudara dalam kesukarannya. Betul. Ada di mana? Ada di Alkitab. Amsal pasal 17 ayat 17. Asik. Amsal 17
17. Wilson dapat. Luar biasa. Aku bayar sendiri. Oke nih teman-teman, aku ada tebak-tebakan lagi nih ya. Ini firman Tuhan tentang persahabatan ya. Dia bilang nih, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Terdapat dalam ayat di mana? Alkitab perjanjian Oh, baru. kitab apa? Kitab Ya. apa? Ya betul. Kitab apa? Kitab Ayo siapa? Matius ya? Bukan. Itu Efesus atau Filipi kayaknya. Nggak tahu, coba cari dulu. Aku lagi nggak ada Alkitab nih. Alkitab jauh lagi. Masalah Yang lain. tebak-tebakan. Ada. Oh, itu gampang. Bunani Kalau pakai HP atau gampang. Felix, Rafael, Klerin, Yemima. Nggak apa-apa yang dapat. Kalau udah dapat berarti silakan berbicara. Dibuka mic-nya. Filipi ayatnya Lupita. Rafael. Tuh, Rafael. Oh ya, Rafael jago. Rafael tuh. Coba Rafael buka kamera dan ininya apa yang Bacain. gambarnya Bacain. mic itu. Bacain. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Asik Rafael. Betul. Mantap. Luar biasa. Betul nggak itu Awan? Betul ya? Betul, betul banget. Waduh, ini dia. Taram. Udah dimatiin kameranya. Oke, pertanyaan Oke. terakhir. Ya, dengar ya. Dia main Alkitab mulu ya. Apa bunyi dari ayat Roma 12 ayat 10? Apa bunyinya? Aduh, Silakan dibuka. Boleh jawab di sini, juga boleh jawab di chat, silakan. Roma 12 ayat 10. Apa bunyinya? Buka mic, Gua. buka mic sama video. Gua. Wah, Roma. Wilson luar biasa. Roma pasal Hendaklah 12. kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mantap, Nggak usah. Lea. Nggak buka kamera, nggak. Maaf ya Wilson, ini kan cepet-cepetan soalnya. Oke. Kita masih ada yang lain. Nggak Tenang dapat aja. hadiah, Ini kita nggak dapat hadiah. hadiahnya berkat yang tak terhingga dari Tuhan Yesus ya. Asik, gue demen gaya Kristi. Betul banget. Itu udah nggak ada tandingannya udah. Oke, thank you semua atas partisipasi di gamenya ya teman-teman. Oke, karena mengingat waktu udah semakin malam nih, yuk kita mau langsung aja kita mau diskusi ya, Chris. Boleh. Nah, oke. Kita mulai aja diskusinya. Oke, siap. Kita mau bahas apa ya? Pertanyaan dulu, Chris ya. Apa mungkin dari kamu dulu, Chris? Silakan. Nih, saya share screen ya. Kita betternya gimana? Satu-satu jawab ya berarti ya. Iya, betul. Boleh. Satu-satu ya. boleh jawab di chat, boleh jawab di sini, di sana juga boleh. Kayaknya better di itu ya, di langsung aja. Jadi buka kamera. Boleh. Kamera sama buka mic gitu ya kan. Udah muncul belum? Udah muncul ya. Ya, udah Chris. Cuman belum diperbesar ininya PPT-nya. Udah gede. Oke. Udah gede ya. Oke, diperbesar dulu. Nah, pertanyaan pertama dulu nih. Owen, dimulai dari siapa ya, Owen? Oke, kita mau minta pendapat nih dari Ibu Wakil Gembala Sabtu kali ya. Boleh nih, Ibu Sri. Apakah sudah sampai, Bu Sri? Bu Sri kayaknya belum nyampe deh. Oh, belum nyampe ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita minta terlebih dahulu ke Ibu Gembala WOI 3 kali ya, boleh ya?
Boleh ya, boleh dibantu nomor 1. Menurut Satu ya? Ibu, komunitas atau enggak boleh ya, ntar kesimpulannya aja. Curang. Udah nomor 1. Gantiin Ibu Sri. Menurut lu komunitas apa yang baik seperti apa? Mas seperti apa? Ya seperti cool. Seperti saat ini. Komunitas yang baik dan harus kita ikuti. Komunitas seperti di cool yang sesuai dengan firman Tuhan. Udah, selesai. Berarti menurut Ibu tuh komunitas yang baik itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Ya. ini terlalu jelas nih, terlalu umum. Mungkin ada yang lebih dikhususin lagi. Siapa ya? Aku mau ke Felix aja deh, anaknya boleh ada tadi nggak ngomong ya kan. Komunitas yang baik seperti apa? Kata Felix, komunitas yang ada makan-makannya, fellowship. Lex, jawab lu. Apa? Komunitas sih baca, nggak bisa baca. Nggak ada. Iya, nggak ada. Ini nih, 1, 2, 3, tara, udah. Mana sih nomor 2 ya? Nomor 1, masih nomor 1. Dua aja. Nomor 1, menurut Rafael. Kok Rafael? Sorry. Sama Felix. Menurut Felix, komunitas yang baik itu seperti apa? Saling bangun. Saling membangun. Satu sama Terus? lain. Terus saling mengingatkan. Terus? Saling cover lah. Saling cover kayak lagu cover. Maksudnya saling peduli, saling backup gitu loh. Ada yang butuh pertolongan, bantuan gitu-gitu. Siap. Ada lagi menurut Mungkin kita Felix? minta dari Felix, oh ya. udah cukup? Oke, di-keep. Lanjut siapa Un? Kita mau minta dari Miss Nani kali ya. Miss Nani, boleh Miss Nani? Nomor 1 ya? Iya, Bu. masih nomor 1, Bu. Oh, lama banget sih nomor 1-nya, jawabannya banyak ya. Nomor 11 nih, nomor 11. Sekali aja banyak gitu. Kan di kepala orang beda-beda. Kita minta Pendapat. individu Bu pribadi. Iya, betul. Ya, praktekkan juga di saudara-saudara kita, di keluarga kita. Untuk komunitas ini selain di Kul ini ya, kalau menurut pendapat saya. Oke. Siap, Bu Nani. Kita harus ada kasih Kristus lah yang seperti pada zaman yang mula-mula kita harus mempunyai kasih Kristus, yaitu pertama ya keluarga kita, Yerusalem kita, nanti baru di komunitas kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, seperti itu. Adanya di Kisah Rasul ya. Kalau aja. Mungkin anaknya Miss Nani yang bisa bantu jawab di Kisah Para Rasul tuh ada apa ya? Ada firman Tuhan. Isinya. Maksudnya. Isinya. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa, Bu? 2. 2. Ayat 44 sampai 47. Halo, ini Klerin ya. Klerin bisa minta tolong bacain di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47 ya. Oke. Silakan Klerin, dibuka mic-nya. Mana Klerin. Oke, aku bacain aja ya.
Oke. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang terakhir ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka dipakai semua orang. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. 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 Wow. Terus kita mau tanya siapa lagi nih, Owen? Menurut siapa lagi nih? Kita Mengapa? minta kenapa? Iya, kenapa komunitas yang baik itu seperti apa? Itu kita mau minta pendapat siapa lagi nih? Mungkin dari Yemima kali ya. Shalom Yemima. Shalom Yemima. Shalom. Nah, Yemima boleh nggak kita minta pendapat kamu nih? Menurut kamu apa sih komunitas yang baik itu seperti apa? Menurut aku komunitas yang baik itu yang saling membangun, yang nggak menjerumus ke arah yang negatif, saling mengingatkan juga. Nah, seperti itu sih. Oke, siap. Thank you Yemima. Siap. Hampir semua terjawab. Nggak ada yang salah, semuanya betul. Luar biasa. Iya, betul. Betul Chris. begitu, Owen. Betul banget. Karena kalau menurut aku pribadi komunitas yang baik itu seperti ini, apa namanya, yang saling mendukung, yang saling mengasihi satu sama lain, mempunyai yang namanya unity, satu kesatuan untuk mau saling bertumbuh bersama dan apa ya menjadi berkat bagi banyak orang. Betul nggak, Chris? Betul sekali, Owen. Selanjutnya kita mau tahu isi dari pikirannya si siapa lagi nih? Mungkin dari Lauren kali ya, Lauren? Ya, hadir. Menurut kamu komunitas yang baik itu seperti apa, Lauren? Wah, tadi udah dijawab Mima semua udah. Bisa. Sifat. Ah. Apa? Wilson tadi kayaknya Wilson angkat tangan deh. Masih nomor 1. Iya, masih nomor 1. Menurut Wilson komunitas yang baik itu seperti apa? Kalau menurut gue secara pribadi itu komunitas yang tidak menjerumuskan ke hal-hal negatif. Misalkan komunitas melakukan perjudian, melakukan ini seks bebas, tuh kan nggak bagus. Komunitas tuh komunitas yang tidak bagus. Tapi komunitas yang baik itu saling membangun satu sama lain gitu. Itu sih. Oke, Wah, sama, komplit. betul. Komplit jawabannya Mi tambah. Intinya, Wan, komunitas yang baik itu adalah komunitas yang sama-sama membangun untuk bertumbuh ke arah ke yang Tuhan Yesus kehendaki. Bertumbuh dalam iman, karakter, ya pokoknya yang hal-hal positif deh, gitu, yang bisa membuat orang lain tuh berkembang, berkembang tapi ke arahnya yang ke Kristus ya, bukan ke arah duniawi gitu kan, karena kita kan miliknya Tuhan Yesus gitu ya kan. Iya. Selanjutnya gimana nih, Wan? Lanjut Oke. atau gimana? Pertanyaan kedua. Kalau dari aku sih closing untuk soal nomor 1 ya, itu apa ya, menurut aku komunitas yang baik itu gini teman, apa ya, benar apa yang teman-teman bilang itu semua benar, tapi kita pun di sini membantu teman-teman untuk saling bertumbuh bersama dan apa ya, kita berusaha semampu kita untuk menolong kalian supaya kalian mempunyai komunitas yang baik ya, dan apa ya, supaya bertumbuh, tapi progres ke depannya pun juga mesti apa ya, kalian sendiri yang berusaha dengan pertolongan Tuhan gitu. Betul nggak, Chris? Betul. Oh ya, ini ada nih.
Kalau menurut New Webster Dictionary, wis gila, keren ya. New Webster Dictionary. Jadi komunitas itu adalah sebuah perkumpulan, suatu perkumpulan orang yang hidup saling berbagi, memiliki hubungan sosial atau kepemilikan bersama. Jadi kita sejak dari penciptaan Adam, Tuhan itu menciptakan manusia itu udah sebagai makhluk sosial kan, makanya Tuhan ini Bapak di surga tuh kayak mempertimbangkan ini kayaknya Adam tuh nggak bisa hidup seorang diri, dia butuh teman gitu ya kan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja gitu kan, di Kejadian 2 ayat 18. Terus makanya Tuhan Yesus ciptain Hawa dari tulang rusuknya untuk bisa saling berinteraksi gitu kan. Terus kalau Tuhan Yesus sebenarnya juga sangat mengerti pentingnya sebuah komunitas ya Wen ya. Bahkan betul kan ya? Iya, Tuhan betul. Yesus tuh kayak menyadari gitu loh, komunitas penting. Makanya dia nggak mau tuh milih murid cuma 1-2 orang gitu kan. Emang 1-2 orang tuh kayak ya Allah hadir beberapa dimanapun, dan beberapa orang ada di situ ya pasti Tuhan Yesus hadir. Cuman kayak Tuhan Yesus tuh menyadari bahwa komunitas itu penting, makanya Tuhan Yesus pilih 12 murid Tuhan tuh untuk kayak buat komunitas, jadi mereka saling menguatkan gitu ya. Tadi kayak yang udah dibilang teman-teman gitu nggak sih Wan? Iya, betul banget. Dan berdoa bersama, saling memeluk bersama, saling menolong. Maksudnya saling mendorong satu sama lain, mendorong ke arah yang lebih baik, mendorong ke arah yang lebih ke Kristus gitu kan. Makanya komunitas tuh penting dimanapun kamu ada. Kalau nggak ada sebaik-baiknya kamu bisa memanajemen stres, itu tetap komunitas tuh penting banget gitu. Mau dimanapun tempatnya penting lah itu komunitas. Makanya ya harus ada komunitas dalam setiap kehidupan manusia gitulah. Terus gimana nih Owen? Oke, kita lanjut aja kalian pertanyaan yang nomor 2 ya, Chris. Lanjut. Oke, lanjut ya, sikat. Oke. Menurut kita, bagaimana sih apa pentingnya komunitas dalam kehidupan kita? Nah, ini pertanyaan yang paling sering dipertanyakan ya, Chris, kayaknya. Betul. Pentingnya komunitas. Iya, betul. Aku mau tanya dari sisinya siapa dulu ya? Yang udah buka mic duluan nih, boleh ya? Iya. Sama kita ya. Udah buka mic duluan nih. Terus lo ngerjain gue ya, Wan ya. Nah, menurut saya ya, apa pentingnya komunitas? Komunitas itu penting banget supaya kita tuh kalau pada saat kita lagi galau, lagi merasa sedih, nah komunitas itu sangat penting, yaitu apa? Kita saling mendoakan, memberikan dukungan kepada yang lemah, yang lagi galau, frustrasi, yang putus asa. Jadi kalau kita nggak ada di dalam komunitas, kita akan merasa kayak nggak ada temen gitu loh. Jadi kenapa tuh banyak orang-orang yang bunuh diri kan? Kalian kan suka dengar kan? Baik karena dia tidak memiliki komunitas. Makanya di dalam komunitas itu kita sangat penting supaya kita kalau lagi susah, lagi galau atau lagi banyak masalah, nah teman di dalam komunitas itu yang akan memberi kekuatan sama kita, diberikan dukungan doa, diberikan kekuatan dan diberikan kebenaran firman Tuhan supaya kita lebih lagi kuat mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita persembahan. Doa syafaat dulu. Kayak udah dirapel ya, tapi kita kayaknya mau dengar dulu nih menurut pendapat Meltrin bagaimana nih? Apa pentingnya komunitas nih, Meltrin? Halo, Meltrin? Knock. Halo? Meltrin? Ya. Meltrin, kita mau dengar pendapat Meltrin. Apa pentingnya komunitas nih? Penting komunitasnya apa ya? Tetap sosial. Menurut Meltrin.
pentingnya komunitas itu apa? Tentang gitu. komunitas yang kamu Gini aja gampangnya, semenjak Meltrin ke Cool Faithfulness, Meltrin ngerasain apa dengan adanya komunitas Cool ini? apa ya? Tetap mengandalkan Tuhan. Wow, lebih Wow, dekat jadi kayak pada Tuhan. jadi kayak menurut Melton berarti pentingnya komunitas itu kayak kita tuh diingatkan untuk lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri gitu ya, Meltrin ya. Benar. Oke. Sip. Sip, good. Oke. Good. Berikutnya Lanjutnya, kita Santoso nih. Ya. Ko Santoso, shalom Ko. Halo, shalom Ko. Shalom, Wan. Shalom Ko. Ya, kedengar nggak? Dengar sangat baik. Menurut Ko, apa sih pentingnya komunitas Ko? Menurut saya pentingnya komunitas itu satu, bisa saling menguatkan satu sama lain. Dua, bisa saling share firman Tuhan. Apa yang kita kurang ketahui, kita bisa mencari meminta pendapat sama ketua komunitas, yaitu seperti ketua KUL, apa yang mesti kita lakukan. Entah dia akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Nomor 3 ya, kerjasama yang sangat baik, komunikasi yang sangat baik antara komunitas kita seperti KUL dan teman-temanku, saling membagi satu sama lain. Dan nomor 1 yang paling penting, di dalam komunitas tersebut kita diajarkan pengertian akan firman Tuhan. Itu sih, Wan. Wow, super komplit jawabannya loh, Chris. Komplit pakai telur ya. Tambah telur komplitnya. Benar. Penting banget ya berarti ya. Oke, jadi berdasarkan semua jawaban dari teman-teman itu, komunitas nih penting nih. Tapi bukan sembarang komunitas gitu kan, tapi harus komunitas orang percaya yang berpusat kepada Kristus gitunya. Iya, betul. Ya, betul sekali. Tujuan cuma satu, hanya Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kita kan sini untuk apa? Untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, bener Wan. Jadi kita nggak bisa tuh jalan sendiri ya. Kita butuh satu sama lain untuk bisa ya, itu entah bantu doa, entah yang misal satu yang lain kayak ngajak temen, ayo ikut KUL gitu, ayo ikut komunitasku gitu-gitu, atau enggak tadi yang katanya Ko Santoso, kalau misalnya ada sesuatu yang pengen diceritakan bisa di-sharingkan ke gembala KUL-nya gitu. Nice. Bahkan komunitas pun tuh juga ada, bukan hanya di saat kita suka, tapi di duka pun juga ada. Iya. Ya, waktu kita kehilangan Kak Meling pun, komunitas pun tetap ada, ya Chris, ya, saling menguatkan satu sama lain. Apalagi waktu kita disedihan, Kak Meling nggak ada, tapi apa buktinya kita saling menguatkan satu sama lain, ya Chris, ya. Betul nggak? Iya, betul. Kayak lagunya anak sekolah, kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju, dan jika kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Ye. Ada satu lagu lagi, dia bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, itu aku ingat banget, itu lagu Pak Werner Count tuh, itu aku suka banget tuh, bila engkau tak besertaku. Itu bagus banget lagunya Kristen. Iya, itu bagus sih. Komunitas hidup kita tuh apa yang lebih mendekatkan kita sama Tuhan. Iya, benar. Kita jadi lebih dekat ke Tuhan gitu kan. Iya, betul. Gitu.
BTW kenapa kita jadi nyanyi ya? Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Oke. Selanjutnya, Oke, kita mau minta pendapat dari Clarin nomor 2. Clarin. Halo, apakah masih di situ? Halo, Halo. ya. Pentingnya komunitas Yaps. Yap. yang bisa saling membangun sih. Terus yang selalu ada waktu saat kita membutuhkan gitu. Udah. Betul. Udah. Udah. SPBU, singkat, padat, Ada jelas berurapan. berurapan. Iya. Iya, bisa. Lanjut, Wan. Kita minta pendapat dari Miss Nani kali ya, Miss Nani dulu nih. Boleh, Miss Nani. Maminya. Silakan Miss Nani. Udah dijawab semua tuh. Gak apa-apa Bu, oke. Jangan nangis nih, jangan nangis, masih banyak. Pentingnya komunitas, ya itu sangat penting banget ya kalau menurut saya. Apalagi kita kan nggak bisa, seperti tadi yang Kristi bilang, kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus ada komunitas. Ya kan, di saat kita khawatir, sedih, nah itu pentingnya lah ada komunitas. Jadi kita saling mendukung, bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Ya itu sih dari saya ya. Pokoknya itu penting banget kalau menurut saya sih komunitas itu. Jadi kita nggak bisa deh hidup sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi, Betul. dengan ada apalagi dengan ada full ini nih, faithfulness. Waduh. Waduhnya nih apa nih, Bu? Waduhnya apa nih? Sukacita. Sungai sukacita. Haleluya. Anak muda semua. Ya, betul banget nih. Tapi bergairah dengan Tuhan Yesus. Yes, amin. Yes, amin. Amin. Dan aku ingat banget ya satu pesan dulu dari almarhumah Kak Mailing ya, dia selalu bilang pentingnya komunitas tuh bener-bener real banget gitu loh, bener-bener di saat Kak Mailing dia lagi sakit, kita selalu ada buat dia ya teman-temannya, kita selalu menguatkan Kak Mailing di saat dia sedang sedih, tapi ternyata Tuhan lebih indah ya. Nah itulah bukan hanya buat Kak Mailing, tapi buat kita semua. Itulah pentingnya komunitas saling menguatkan satu sama lain, saling membangun, saling memeluk gitu saat kita berduka, mereka pun ada buat kita. Itulah kasih Tuhan melalui setiap teman-teman yang ada, betul nggak, Kris? Tuh, saling saling menopang gitu, saling menguatkan kalau kita lagi sedih, gitu. Jadi istilahnya kita nggak menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri gitu, kita tetap di tracknya Tuhan, gitu. Nah, on God pathway gitu kan. Yes. Terus lanjut. Oke, lanjut, kita mau minta pendapat dari Rafael, mungkin Rafael boleh, Rafael nomor 2. Apa pentingnya komunitas buat kamu? Nomor 2, pentingnya itu sih buat gua kayak punya temen kayak yang ngingetin gitu, kayak udah baca Alkitab belum, udah satu belum, terus buatku penting sih karena bedanya kita sama komunitas di gereja sama di luar kan kayak ya ketika kita namanya manusia pasti ada jatuh bangun lah gitu. Ketika kita di luar kan dihakimi lah, udah fix banget gitu, meskipun ada juga yang baik. Cuman ketika di gereja kan kita ngelihat teman kita lagi jatuh, ya kita pasti respon pertama kita ya pengen ngedoain gitu, bawaannya kayak jadi ayo balik lagi ke Tuhan sama-sama. Ya meskipun kita nggak mungkin lah biarin dia tetap jatuh dalam dosa yang sama gitu. Cuman di situ kan jadinya penting banget yang pas kita lagi lemah dikuatin, pas lagi males diingetin deket Tuhan. Itu sih jadi penting banget sih. Temen yang bukan ngegibahin tapi nasehatin kita gitu.
Nah, bener-bener. Kita nggak kepikiran nih, Man. Nggak kepikiran, Man. Oh, Sering kali kita ngerasa down tuh kayak males gitu nggak sih untuk apaan sih baca kitab gitu nggak sih Rafael? Terus Iya, benar-benar. dengan adanya komunitas, jadi kayak misalnya salah satu orang kayak ngingetin, jangan lupa ya hari ini baca firman gitu, bersaat teduh gitu. Atau enggak bisa share hari ini kalian dapat apa di firmannya gitu. Jadi kayak kalau biasa itu kalau pas gitu momennya kayak kena gitu. Walaupun itu kayak random tapi biasanya kena gitu kalau misalnya kita lagi butuh banget ayat gitu. Bener. Iya, kita bisa saling mengingatkan kalau waktu lupa sate nih, jangan lupa sate, jangan lupa ikut DF, jangan lupa ikut kom gitu, kom junior atau ikut apa gitu. Jangan Ayo lupa semakin semangat lagi main Tuhan gitu. Jadi bukan yang kita gibahin, Wan. Iya, betul. Dan mempunyai hati yang belas kasihan. Jadi kayak apa ya? Hati belas kasihan itu bukan hanya karena kita ibaratnya aduh Bu kasih sama orang ini, tapi kita tuh mempunyai kasih dari Tuhan untuk kita menolong orang itu. Jadi kayak wah, ini apa ya, Tuhan tuh ngingetin aku pada orang ini yang aku mau tolong ini. Nah, pas banget tolongin teman-teman kita yang mereka lagi kesusahan gitu loh. Mungkin nggak punya komunitas, kita kasih buat mereka. Cool. Kita buka umum ya guys ya, kalau ini. Ya, benar. Buka bebas. Sampai ke luar negeri malah yang ikut loh. Ya nggak? Iya, luar biasa kita. Itu. Luar biasa sampai Taiwan. Ntar lagi sampai mana nih? Sampai Melbourne ya benar. Bener, Kak ini ya Kak Ratna ya. Iya, Kak Ratna. Bener. Nah, jadi aku mau teman-teman mempunyai hati belas kasihan bukan hanya karena kita iba, tapi kita punya kasih dari Tuhan untuk menolong setiap mereka. Itu teman-teman ya. Betul sekali. Lanjut, Wan. Sikat Chris, kita mau tanya Felix nih. Halo Felix. Halo Felix. Halo. Ya, nomor 2 gimana Felix menurut kamu apa pentingnya komunitas? Apa ya? Bantu memberi arahan kali ya satu sama lain kalau ada yang lagi kebingungan gitu. Oh, kayak misalnya misal ada rencana ini terus tiba-tiba kita bingung nih kita harus pilih yang mana gitu ya. Iya. Ya, terus habis itu kayak kamu kayak minta pendapat menurut Iya, betul. Menurut A ini gimana nih baiknya gitu. Ya, A atau B gitu. Nah, betul. Tapi jangan lupa kalau kayak gitu juga harus nanya ke Tuhan dulu juga sih. Iya, berunding semuanya segala macam. Bener. Sip, itu betul. Mantap banget jawabannya nih. Mantap. Oke, kita mau tanya siapa lagi, guys? Ini kok ada namaku sampai 3 siapa ini? Halo, siapa ya? Yang pakai namaku Peter Owen juga. Emang iya? Oh iya. Peter Owen siapa nih? Wah, kacau nih orang bener. Siapa nih Peter Owen-nya kok ada banyak nih? Enggak, udah keluar sih. Oke. Lanjut, Wan. Oke, sikap. Kita lanjut ke mau terakhir kali. Kenapa, Wilson? Oh, Wilson tadi ya? Oh, Wilson mau jawab. Bisa menjawab. Menjawab. Iya, silakan. Pentingnya komunitas. Penting banget. Soalnya komunitas, ini jawaban gue the one and only sih sebenarnya. Yang pasti pertama saling mendoakan kalau misalkan ada temennya sedang musibah. Terus yang kedua bisa mencari jodoh kalau misalkan ada yang tertarik gitu melirik dari Zoom gitu kok makanya kalau di Zoom tuh dibuka kamera gitu siapa tahu ada yang lirik gitu. Terus ya yang ketiga itu komunitas itu apa ya
bisa jadi referensi sih tempat kita buat cari kerja, buat kita nawarin usaha kita sih. Terus yang keempat itu tuh bisa apa ya, supaya kita tidak hidup sendirian, biar benar-benar punya bisa punya teman, terus bisa saling mengingatkan gitu saat teduh ya, kan ibadah ya hari Minggu jam berapa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Sip, Wilson. Terima kasih ya sharingnya. Bisa nyari jodoh, Wan. Tapi jangan salah. Sekali lagi motivasinya. Motivasinya jangan salah, Awan. Iya betul, Itu jangan sampai melenceng ya teman-teman. itu bonus kalau dapet jodoh. Bukan begitu. Betul, jangan sampai kita ke komunitas itu karena hanya ingin mencari jodoh, kayak gue mau ke komunitas hanya ingin mencari jodoh, nggak kayak gitu juga kali Bambang. Iya, menurut Wilson gitu, oke, nggak apa-apa. Benar. Nah kadang tuh memang banyak orang gitu memang suka salah, kayak suka berpendapat gini, gue ke komunitas ini pingin dapat jodoh. Ya jangan sini, kalau dapat jodoh mah banyak di luar sana kali, nggak usah kesini lah. Iya, nggak salah juga, dan ya sekali lagi jangan sampai komunitas itu jadi kayak apa, untuk motivasi yang salah, karena kan sekali lagi ini untuk mengingatkan ya kan, komunitas ini saling mendorong ke arah yang lebih baik gitu. Jadi jangan sampai komunitas tuh kayak apa ya pokoknya yang baik-baik dah gitu. Lanjut Awan. Oke, jawaban teman-teman semua kita tampung ya, udah bagus semua kan? Iya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah semua, semuanya benar, semua benar, karena pada intinya memang komunitas tuh penting gitu loh Kak, penting sekali gitu, terlepas dari apa motivasinya, tapi ya memang komunitas tuh penting, apalagi komunitas yang arahnya ke Kristus gitu. Lanjut Wan, pertanyaan nomor 3. Lanjut ya. Bagaimana ciri komunitas Kristen itu sendiri? Nah, jadi penasaran nih sama siapa ya? Pacar Owen ini siapa ya? Ini wah kurang asem nih orang. Waduh, udah punya pacar kan? Waduh. Enggak. Ini intermezzo. Lanjut. Lanjut ya, nomor 3. jangan dipikir itu hoax ya. Oke, nomor 3. Enggak, intermezzo. Ciri komunitas Kristen itu sendiri itu seperti apa nih menurut Rafael? Yang nomor 3 ya? Ciri ya. Kristen, ya itu siapa? Yang paling penting buatku ya saling membangun sih, ciri paling pentingnya. Bukan saling menjatuhkan. Betul sekali. Sip. Ada lagi? Itu aja kalau dari aku. Oke. Lanjut ya, kita lanjut. Yemima, silakan Yemima. Silakan Yemima. Halo Yemima. Menurut aku yang kayak menarik kita untuk semakin dekat ke Tuhan. Mantap jawabannya. Maksudnya menariknya ditarik pakai apa nih? Pakai tali? Pakai doa. Oh iya sih, benar. Ditariknya pakai doa ya. Benar. Lanjut Awan. Oke, lanjut. Kita mau minta pendapat dari Ibu Gembala WOI 3 lagi, Bu Lea. Silakan Bu Lea. Apa tadi ciri komunitas Kristen itu sendiri ya? Ciri-cirinya yaitu kita kembali ke laptop, yaitu kembali ke Bible. Ya dong, kan Kristen ya, betul. Kita Injil, kembali ke Injil gitu loh. Jadi pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan di Alkitab, ya itu ada di ciri-cirinya ada di komunitas, yaitu kasih Kristus, ya kan? Buah-buah roh itu saling mengampuni, saling mengasihi. Terus kita juga memiliki ciri-ciri
komunitas Kristen, yaitu mengajar untuk lebih mengasihi dan mengajar untuk bisa mengampuni dan mendoakan, memberkati musuh, ya kan? Kita harus juga memberkati musuh. Kalau kita memberkati orang yang baik sama kita, itu orang lain juga bisa ya. Tapi bisa gak kita memberkati orang yang sudah bikin kita jadi kesel, bete, ya kan? Itu kan susah kan? Terus ciri-cirinya ada Roh Kudusnya, bukan roh kuda, bukan roh kudis, betul kan? Terus ciri komunitas Kristen itu juga kita diberikan jalan keluar. Tidak maksudnya jalan keluar pada saat kita ya sama juga itu kayak komunitas yang baik itu seperti apa, terus pentingnya komunitas jalan keluar pada saat kita sedang lemah. Tapi di komunitas Kristen itu kita ditopang lewat doa-doa dari teman yang ada di KUL seperti saat ini. Udah itu aja, nanti diborong supaya nggak bisa lagi. Terima kasih. Oh, tidak apa-apa, Bule. Tidak apa-apa. Kasih yang lain juga pikiran, yang lain mikir juga. Oke. Lanjut, Bun, lanjut. Sikat, kita tanya lagi kepada Lauren. Lauren, silakan. Iya. Lauren, ciri komunitas Kristen itu sendiri apa ya? Ya, cool faithfulness inilah salah satunya. Mantul. Singkat, padat, berurapan. Oke, kita mau menyapa nih. Ini siapa sih pakai halo Shalom yang pakai nama Pastor Owen siapa ya? Tolong buka mic dong. Penasaran nih. Emang ada ya pacar Owen? Nggak tahu ini siapa sih yang masuk? Mana? Halo, ini siapa ya? Boleh menjawab pertanyaan ini enggak? Nomor 3, bagaimana? Owen, pacar Owen tau-taunya Pak itu kali tuh, bapaknya kali, Pak Alex. Mungkin lah. Tuh, Shalom juga pacar Owen. Tolong buka mic-nya boleh Pak enggak? Mike nih, Pak Mike, kalau enggak Ibu Evi. Dikerjain lo Owen. Boleh ya, jangan sebut-sebutin lagi. Kayaknya Pak Alex deh. Iya kayaknya Pak Alex, iya deh. Kayaknya Pak Alex deh, Owen. Enggak mungkin Pak Alex nggak mungkin begini, Bu. Barangkali aja si Pak Alex lagi mau iseng. Enggak, udah, fokus. Lanjut. Ciri komunitas Kristen. Itu sendiri itu gimana menurut Lauren? Udah tadi, Wan, yang kayak contohnya. Maaf. Contohnya kayak cool faithfulness gitu. Oke, ini ada Bu Yasmin mau menjawab nih. Kenapa konsen? Nggak konsen, Wan. Kenapa? Nggak apa-apa. Oh, lagi nggak konsen. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang minta pendapat Ko Santoso deh. Menurut Ko Santoso, ciri komunitas Kristen itu sendiri itu apa? Jadi komunitas sendiri ya, tadi sudah dikasih tahu sama Kalea ya. Semuanya sudah dijawab semua sama Kalea sih sebenarnya. Asik gue dipanggil Kalea, awet muda. Benar sih, semua udah dijawab semua itu ya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Semua di situ udah terjawab semua sama Kalea gitu. Oke. Wilson nih dari tadi angkat tangan. Mungkin ada. Silakan Wilson. Kalau menurut gue ciri komunitas itu bagaimana ciri komunitas Kristen itu sendiri kan karena gue suka ikutnya dua komsel yang gereja berbeda tuh. Kalau menurut gue gini, yang penting tuh mengikuti visi misi dan nilai gereja itu sendiri sih. Kalau misalkan komsel itu udah nggak mengikuti visi misi dan nilai gereja itu sendiri sih, udah komunitas gue sendiri itu sih udah nggak bukan ciri komunitas yang Kristen yang kurang bagus, agak sedikit melenceng. Itu aja sih sebenarnya. Oke, intinya tuh gini, mungkin maksud Wilson kayak setiap gereja kan mungkin punya visi dan misi sendiri gitu. Cuman
sebenarnya inti dari komunitas Kristen tuh apa? Ya KTM itu, gitu. Apa Wan KTM? Apa gimana? Kebaktian tengah minggu. Bukan, kebaktian tengah minggu. Kesatuan hati, Tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. itu dia. Gitu, lanjut. Sikat, kita tanya Rafael. Udah ya tadi. Belum ya? Udah, Rafael. Oke. Felix. Felix, boleh Felix. Felix, silakan Felix. Awan kagak fokus nih. Halo ya. Iya, silakan Felix. Tuh, bagaimana ciri komunitas Kristen itu sendiri? Ya lagi mikir. Ciri-ciri komunitas Kristen, coy. Kayak apa, coy? Saling mendoakan lah. Siap, saling mendoakan. Selain itu menurut Felix apa? Ciri komunitas Kristen itu sendiri. Ya positif buat orang lain. Positif buat orang lain sih. Jadi kayak kita itu kan menurut Felix itu kayak kita itu garam dan terang gitu kan ya, garam dan terang. Jadi kayak kita tuh membawa garam dan terang itu tuh ke tempat seharusnya gitu, bukan yang tempat yang kira-kira ya bukan tempatnya di situ gitu. Tapi ya kita kan sebagai apa ya, ada tuh Wan, kita itu diutus di tengah-tengah serigala tuh Wan. Kayaknya ada bunyi di tengah-tengah serigala ya, domba. Iya, domba di tengah-tengah serigala. Nah, ada tuh, kira-kira ada yang tahu nggak ayatnya? Silakan dibaca. Ya? Matius 11 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar. Iya, kalau nggak salah benar. Kita sebagai domba. Kayaknya ada tentang tentang dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Boleh Owen dibaca. Oke, coba aku buka ayatnya karena aku takut salah juga nih. Bentar. Coba teman-teman yang lain juga boleh bantu mungkin ya. Kita di sini kan komunitas nih gitu. Kalau misalnya ada yang tahu, silakan aja, langsung aja buka mic-nya, kamera, silakan. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai domba tuh diutus ke tengah-tengah dunia itu di tengah-tengah serigala gitu. Serigala berbulu domba. Anget tuh. Ada yang nemu? Coba di Matius. Oh, nih. Pasal yang ke-10. Ayat yang ke-16. Silakan Owen dibaca. Oke, dia bilang ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Ada di chat ya, teman-teman. Sip. Oke, sip. Lanjut, Tuan. Sikat. Kita tanya Clarin. Halo. Halo, Clarin. Halo, Clarin. Ciri komunitas Kristen itu menurut aku never ending positive energy. Terus yang bisa bikin rohani kita bertumbuh sehat. Bih, luar biasa lo anaknya Miss Nani nih. Ternyata. Mantap jawabannya. Wah, jangan-jangan nih Miss Nani nggak tahu nih kalau anaknya bisa jawabnya yang gitunya loh. Doa emaknya dong. Luar biasa. Bener. Lanjut, Wan. Siapa lagi nih, Wan? Sikat, kita tanya Yemima kali ya.
Halo Yemima. Halo Yemima. Halo. Ya, menurut kamu gimana Yemima ciri komunitas Kristen itu sendiri menurut kamu? Nok nok nok. Yemima. Menurut Yemima gimana nih? Apa ciri komunitas Kristen itu sendiri? Ya, mungkin Yemima lagi ada halangan. Gangguannya, jaringannya mungkin lagi terganggu dia. Ya, mungkin. Oke, kita lanjut Tuan. Ya, kita oper dulu ya ke maminya Claire ini mungkin. Maminya Boleh. Krisnani. Tadi udah dijawab. Apa-apa, Bu? Ya, kalau ciri komunitas Kristen itu pokoknya hati, pikiran, mata kita hanya tertuju kepada firman Tuhan. Oh, mantap. Gak beda jauh sama Bu. Ini Bu Lea nih, sama nih, sama. Kan satu kur WOI. Satu dulu ya kayak ada. Kita kan pokok anggur ya kan. Kita caranya Tuhan, benar nggak? Betul. Nah, di mana tuh teman-teman ayatnya? Mari dah tuh ayatnya tuh. Ayo, mari kita cari. Yohanes 15. Ayo, siapa mau baca? Silakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Lanjut Bu, lanjut. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Betul sekali. Di Yohanes berapa tuh? 15 ayat 1 sampai 3. Coba dicari yuk teman-teman. Ayo dicari. Yohanes. Mungkin ditunjuk aja, Wan, ditunjuk. Ayo, Wan, ditunjuk, Wan. Oke, aku coba tunjuk Lauren. Ya, Wan. Tadi ayat yang disebut oleh Miss Tani itu ada di mana ya? Yang apa ya? Yohanes. Yang tentang akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, itu di mana tuh, Lauren? Kalau nggak salah, kalau nggak Yohanes 15 atau Yohanes 16 gitu. Ya, Yohanes 15 benar ayat 1. Yang tahu Lauren, lo kok boleh jawab loh. Gitu ya. Awan kan di komunitas kan ada saling membantu. Bener nih Bu Lea nih, bener nih. Saling topang menopang. Saling topang, bener ya. 1 sampai 3 mereka lanjutin deh. Oke. Kita mau lanjut, tanya, Wan. Ya, kita mau tanya siapa lagi ya, Chris? Mungkin terakhir boleh ya kali ya? Udah tadi Bu Lea, cuy. Oh, udah. Oke. Udah, cuy. Kagak fokus, Owen kagak fokus hari ini. Udah. Meltrin. Halo, Meltrin. Menurut Meltrin apa nih? Halo, Meltrin. Knock. Who's there? Mungkin Melvin lagi ada gangguan kali ya, Chris? Oh, bisa jadi. Ya, kita lanjut dulu ya ke siapa ya? Kayaknya udah ya. Udah semua, Wan. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you buat jawabannya. Kalian jawabannya benar semua dan semoga setiap jawaban kita akan saling mengingatkan satu sama lain apa artinya pentingnya komunitas dalam kehidupan kita. Tadi dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu udah menjawab banget ya, Chris ya tadi ya, Chris? Betul, nih.
Jadi ciri komunitas Kristen itu sendiri yang pertama komunitas orang percaya yang berpusat pada Kristus. Ada di Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ada juga tuh pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Nah, tuh. Terus yang kedua, ciri-cirinya itu komunitas yang melayani dan berdampak gitu kan. Jadi bukan salah satu orang aja, tapi ya kita semua gitu loh di komunitas itu. Terus yang ketiga, komunitas yang saling mendukung dan murah hati gitu kan. Terus ada lagi nih yang kata Bu Lea nih, buah-buah roh gitu kan. Bukan roh kuda, bukan roh kudis gitu, tapi buah dari komunitas yang berfokus pada Kristus dan saling membangun. Sehingga nanti diharapkannya akan membuahkan hasil yang dahsyat gitu kan. Nah, membuahkan hasil yang dahsyat itu apa? Yaitu kan kita suruh nyelesain amanat agung, kita udah diberikan kuasa, ya baptislah dan itu ada di mana Wan? Matius Amanat agung 28 Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Betul sekali. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang terakhir, komunitas itu kan intinya itu dari yang tadinya hilang harapan itu jadi kayak terbangun lagi harapannya gitu kan, karena kita saling menguatkan satu sama lain, saling menumbuhkan kayak apinya gitu, apinya jadi nyala lagi, di-onin lagi gitu. Gitu Owen. Ada lagi nih dari Winston Churchill ya, whatever it calls ya, Winston Churchill gitu lah kan. Dibilangnya gini di Indonesianya. Kita menjalani hidup dengan apa yang kita peroleh. Namun kita memperoleh kehidupan dengan apa yang kita berikan gitu, Wan. Mantap. Lanjut, semoga dengan adanya sharing kayak gini kita jadi kayak kayak semakin dekat lagi nih gitu, semakin dekat satu sama lain, terus jadi nggak bosen lagi, jadi kalian boleh bisa semangat lagi gitu loh untuk semakin berkomunitas gitu, semakin berapi-api lah apinya gitu, bernyala-nyala gitulah. Jadi susah ngomongnya. Nggak apa-apa kok, Chris. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut teman-temannya. Kalau dari aku sih pokoknya kita perlu yang namanya komunitas, karena kita sebagai manusia makhluk hidup pun kita nggak bisa tuh yang namanya jalan sendirian. Kita perlu komunitas, kita perlu punya namanya tempat kita bertumbuh, yaitu di kuliah ini teman-teman untuk apa? Kita saling mengingatkan, saling menegur, saling menopang, saling menguatkan. Nggak hanya di saat kita lagi senang, tapi di saat kita sedih pun mereka pun juga ada buat kita. Itulah teman-teman kenapa kita pentingnya komunitas. When community matters, artinya apa? Artinya kapan dan dimanapun komunitas itu peduli buat setiap kita teman-teman. Itu jawabannya ya. Oke, untuk closing statement aku minta dari leader kita nih, Komai, boleh nggak Komai closingnya Komai? Komai. Shalom teman-teman semuanya. Shalom Komai. Halo. Kristi, Owen, Shalom Komai. Luar biasa Ibu Lea. Yang selalu menghibur kita semua ya, Wen ya, Kristi ya. Iya, benar-benar. Jadi kalau dari aku ya, when communities matters itu jadi memang betul komunitas itu kita penting ya. Tapi kita fokusnya jangan ke komunitas, tapi fokusnya harus ke Tuhan. Amin. Ya, fokusnya ke Tuhan tetap. Komunitas itu adalah wadahnya. Ya, jadi Tuhan itu memberikan wadah kita untuk seperti gini loh. Kita ibarat kita minum air,
ya kita minum air setiap hari. Kalau habis itu harus dicas, gitu ya. Nah, itulah wadahnya komunitas penting itu seperti itu. Kalau kita tidak ada komunitas, saya rasa untuk saat-saat ini sulit sekali, teman-teman. Ya, jadi di komunitas itu yang seperti tadi udah dijelaskan ya, bahwa kita bisa saling menasehati, menegur, belajar, dan semuanya itu paket komplit gitu ya. Gitu ya, kalau nasi Padang gitu ya, harus ada telurnya, parunya gitu ya, baru nikmat ya kan? Kayak rendang gitu kan. Nah, itu nikmat. Jadi itu penting gitu teman-teman. Ya, jadi tapi fokusnya semua hanya untuk Tuhan. Jadi ayo teman-teman yang belum berkomunitas, ayo saatnya hari ini benar-benar kita sama-sama belajar. Ya, di sini nggak ada yang senior, nggak ada yang junior, gitu ya. Tapi kita sama-sama kita bisa tukar pikiran, kita ada masalah kita bisa cerita, gitu ya. Terus kita ada mungkin ada something atau apa gitu ya, kita bisa sharing bareng dan kita bisa mendoakan bareng. Itu benar-benar namanya komunitas gitu ya. Apalagi saya percaya banget Cool Faithfulness gitu ya, anak-anak yang wah ini luar biasa sekali, benar-benar berapi-api setiap hari, bisa aduh ya tangtung gitu ya. Apalagi Owen lah ya, udah tahu lah ya. Jadi itu aja dari Koko, fokusnya tetap sama, fokusnya tetap Tuhan, tapi komunitas itu membawa kita untuk supaya bisa lebih maju, kita bisa lebih maju dalam pelayanan, maju dalam keluarga, maju dalam berteman dan segala macam, gitu ya. Itu aja, Owen, Kristi dari saya. Thank you. Siap Ko Mike. Thank you Ko Mike. Oke, thank you so much. Thank you Ko Mike buat closing statement-nya ya. Itu biarlah apa ya, kita fokus kita, tujuan kita hanya satu, hanya buat Tuhan aja ya Ko Mike, ya benar Ko Mike ya? Betul Owen, betul. Oke, siap. Teman-teman, yuk sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Engkau Tak Besertaku. Silakan, Lauren. Oke. Ya, semua udah terberkati ya semuanya ya. Terima kasih untuk saudara Owen dan Kristi yang sudah membawakan. Luar biasa. Ya, kita mau sembah Tuhan lagi, kita mau nyanyi lagu You Are Forever in My Life. You are forever in my life. You see me, the season. Reach your hand and lead me for righteousness. Look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting love. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm
kasih cover me with your hand and lead me in your righteousness. Look to you and wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, the hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. Kita sama-sama sembah Tuhan sekali lagi yuk. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yang dibersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih dan cinta-Mu. Kalau kami ada sampai detik ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk setiap sharing yang sudah kami boleh saling sharing Tuhan satu dengan yang lainnya. Biar melalui komunitas kami yang ada saat ini Tuhan, kami boleh saling dikuatkan, kami boleh saling membangun, kami boleh saling mendukung satu sama lain ke arah yang lebih positif Tuhan. Kami boleh terus Tuhan punya teman-teman yang boleh saling mengingatkan juga Tuhan, yang boleh menegur kami kalau kami salah, dan biar melalui komunitas ini Tuhan, komunitas yang ada saat ini Tuhan, kami boleh sama-sama saling dimenangkan satu dengan yang lain. Kami boleh semakin mengerti melalui komunitas ini Tuhan, untuk kami bisa sama-sama Tuhan, bisa setia sampai akhir mengikut Tuhan, tanpa ada yang tertinggal, tanpa ada yang harus pergi Tuhan, menghilang ya Bapak. Kami rindu Tuhan, melalui komunitas ini kami boleh terus Tuhan berkembang, berdampak, bahkan kami boleh berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, buat setiap teman-teman yang boleh hadir Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami satu persatu Tuhan, biar kami terus makin kuat di dalam Tuhan, kami boleh semakin juga setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di setiap rumah kami masing-masing, di setiap tempat tinggal kami masing-masing. Walaupun kami virtual Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau yang mengurapi, bahkan Engkau yang terus berbicara buat setiap kami Tuhan.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Awan. Silakan Komai untuk doa berkat. Iya. Mari kita arahkan orang kita. Kekasih Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang berkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Amin. Thank you semua atas Amin, thank you